Selamat sore teman-teman. Di sore yang cerah ini ada sedikit filosofi pemikiran yang bermanfaat yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh teman-teman semua. Mungkin teman-teman, saudara-saudara ada yang pernah melihat orang memakai kerudung, orang memakai semacam hijab atau penutup kepala. Mungkin teman-teman, saudara-saudara ada yang pernah melihat wanita dewasa yang pada ajaran atau pada aliran tertentu itu mereka memakai hijab atau memakai kerudung atau memakai penutup kepala. Sebenarnya wanita dewasa yang memakai hijab atau memakai kerudung atau memakai penutup kepala pada ajaran tertentu, terutama pada ajaran orang yang mengaku nabi terakhir Arab itu, terutama pada orang yang mengaku nabi terakhir dari Arab itu ya di Jazirah sana itu, orang yang mengaku nabi terakhir Arab itu kan mereka menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan para wanita dewasanya supaya memakai hijab atau kerudung atau penutup kepala. Sebenarnya hijab atau kerudung atau penutup kepala yang mereka pakai itu hanya berkaitan dengan hubungan vertikal mereka dengan Tuhan. Sebenarnya itu hanya berkaitan dengan hubungan vertikal mereka kepada Tuhannya, tidak ada kaitannya dengan hubungan horizontal atau sesama manusia. Mereka mengenal wanita dewasa, orang yang beraliran nabi terakhir dari Arab itu, yang memakai kerudung, memakai hijab, memakai penutup kepala itu, mereka hanya mengikuti ajaran nabi, orang yang mengaku mereka hanya mengikuti orang yang mengaku nabi terakhir Arab itu dari sisi tauhid mereka, dari sisi tauhid atau masalah keyakinan, akidah atau tauhid atau hubungan vertikal saja, yaitu keyakinan. Kalau dalam ajaran nabi terakhir Arab itu kan keyakinan dengan Tuhan disebut akidah atau tauhid ya. Nah itu mereka hanya fokus ke bidang itu saja. Itu kan masalah hubungan vertikal, hubungan orang itu langsung dengan Tuhannya. Dan juga masalah syariat atau ibadah untuk diri orang itu sendiri, untuk diri perempuan itu sendiri, yaitu dengan alasan menutup aurat supaya mungkin tidak memancing birahi laki-laki lain dan sebagainya. Padahal tolak ukur barometer atau ukuran nafsu atau birahi itu kan setiap laki-laki berbeda-beda. Mungkin kalau di tanah Arab sana mungkin karena gurun, hawanya panas dan orangnya juga kasar-kasar ya sebagian besar. Jadi mungkin melihat rambut, kepala, melihat leher saja mungkin sudah terangsang. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Ada perempuan mungkin terlihat rambutnya, kepalanya atau lehernya ataupun tangannya dari sikutnya itu, dari sikut dan lain-lain, kan mereka itu hanya identitas, bukan suatu titik rangsang. Kecuali titik rangsang itu kalau maaf ya kelihatan payudara atau paha, lah itu mungkin titik rangsang. Tapi kalau hanya sekedar kelihatan kepala atau kelihatan rambut, leher, ataupun telapak tangan sampai siku, ataupun telapak kaki sampai siku, sampai dengkul ya, itu menurut saya itu, menurut beberapa mayoritas laki-laki terutama di Indonesia, itu bukan suatu titik rangsang, itu hanya identitas. Jadi kadang juga ada orang yang memakai kerudung, mereka tadi menutup kepala, menutup badan, tapi akhlak moralnya itu dari segi perkataan, pemikiran atau perbuatan mereka itu rakus, materialistis, ada yang agak jahat, ada yang mungkin suka maksiat atau perbuatan fasik, pacaran berlebihan, atau ada yang suka mungkin juga berzina berlebihan, mungkin ada yang suka
menipu, mencuri dan lain-lain kayak gitu. Makanya kita dalam berhubungan sama manusia kan yang penting kan akhlak moral budi pekertinya. Buat apa kita punya teman, punya saudara atau punya keluarga yang memakai kerudung, menutup aurat, tapi akhlak moral atau budi pekertinya itu jahat. Jahat, ngawur, merugikan hak orang lain yang tidak bersalah, kayak gitu kan. Itu kan berbahaya. Kita nanti korban perasaan. Ya karena itu kan tipu daya, kebanyakan itu tipu dayanya mereka. Biarlah yang penting saya udah memakai atribut ajaran orang yang mengaku Nabi terakhir Arab itu, pakai kerudung, memakai hijab, memakai penutup kepala, jadi perilakunya jahat itu nggak apa-apa. Padahal kebalikannya kan, dengan sesama saudaranya saja yang jahat, mereka berperilaku jahat, kok ngaku menyembah Tuhan yang tidak tampak. Harusnya kan tolak ukur barometernya kan hubungan sama manusianya dulu, kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada semanusia itu tidak saling jahat, tidak saling merugikan hak orang lain yang tidak bersalah. Syukurnya bisa saling memberi manfaat kepada diri sendiri dulu, keluarga baru orang lain kan. Kok itu malah merugikan orang lain yang tidak bersalah atau merugikan keluarga sendiri dengan alasan mereka sudah menutup aurat dan lain-lain, tapi perilakunya kadang judes, kadang nggak ramah, kadang materialistis, kadang ngawur. Jadi itu yang paling sakral itu sebenarnya bukan atributnya, bukan kerudungnya, bukan hijabnya, bukan penutup kepalanya, tapi yang paling sakral itu adalah akhlak budi pekerti moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tidak bersalah, pada lingkungan gitu. Jadi mungkin teman-teman ini ada kerudung, ada rokok, ada penutup kepala, ada hijab, ada mungkin juga ada yang untuk menutupi kepala pada ajaran agama tertentu yang mengaku Nabi terakhir Arab itu kok disobek-sobek. Apa ini menghina? Apa ini sesuatu penghinaan? Padahal itu kan sakral. Ya enggak, itu bukan menghina, itu bukan sakral. Yang sakral itu adalah jiwa dan roh, jasad dan raga. Yang sakral itu adalah nyawa, akal sehat, hati nurani, dan badannya orang yang tidak bersalah, itu yang sakral. Selama ada orang yang tidak bersalah, tidak jahat, tidak ngawur, syukur ya bisa saling memberi manfaat, maka jasmani dan rohaninya orang itulah yang paling sakral. Maka badan dan rohani, akal sehat dan hati nuraninya orang yang tidak jahat dan tidak ngawur itulah yang paling sakral. Melebihi sakralnya atribut keagamaannya kayak gitu. Makanya ini saya mau meropek ini kerudung ya. Ini kerudung ini kan. Kerudung ini. Jadi ketika saya sobek ini, ketika saya gunting-gunting ini, dalam artian bahwa atribut keagamaan ini nggak penting. Misalkan agak penting juga tetap kalah penting dengan nyawa seseorang, dengan jiwa raga seseorang, dengan akal sehat dan hati nurani seseorang. Yang penting kan dalam hubungan sama manusia, yang penting kan akhlak moralnya, budi pekertinya. Ya tidak jahat, tidak ngawur kan. Ini saya gunting-gunting ya, maaf ya ini bukanlah kehilangan kerudung kayak gini. Saya harganya berapa? Paling sekitar 15-20 ribu, nggak apa-apa lah berkorban kayak gini. Iya teman-teman ya. Jangan merasa eman-eman, jangan merasa mubadir, jangan sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat begini. Tapi jadi malah ini jadi simbol kejahatan. Kita harus tega. Jangan lupa subscribe channel saya ya teman-teman. Nih. Ini kerudung merek apa ini? Zain apa saya nggak peduli merek ya. Mau mahal mau apa, tapi jika ini nanti jadi sebuah perpecahan keluarga maka gunting saja. Nih. Walaupun itu mungkin ada kenangan, ini punya ibu saya, punya adik saya, punya nenek saya, nggak apa-apa. Ini kan benda mati. Yang penting kan kita makhluk hidupnya kan. Ini sobek-sobek aja. Apa kalau apalagi ini jadi keluarganya jadi gara-gara ada yang pakai kerudung keluarganya nggak harmonis. Nih sobek. Nih. Harus tega teman-teman, karena kita harus bisa melupakan kenangan, simbol kepercayaan atau itu yang merugikan masa depan, merugikan kita, jadi carut marut, jadi nggak harmonis, jadi bertengkar, mentang-mentang pakai kerudung, mentang-mentang menganut ajaran orang yang mengaku Nabi terakhir Arab itu, jadi nggak peduli kepada keluarga sendiri, nggak peduli kepada anaknya lagi kesusahan dan lain-lain. Padahal yang paling penting kan makhluk hidupnya. Kalau ritual seperti
sembahyang, atau versi mereka itu apa yang pakai baca zikir atau baca kitab suci, versi mereka itu kan kegiatan benda mati. Lebih penting saling menjaga keharmonisan keluarga, saling ramah-tamah ya. Ini saya sobek-sobek, ini nggak apa-apa lah. Nih, sobek-sobek. Apalah artinya ini semua ya. Ini memang jika teman-teman tahu ini sebenarnya ajaran ini ya, teman-teman baca di perjalanan penyebaran Nabi ini, orang yang mengaku Nabi terakhir Arab ini, penyebaran ajaran agamanya itu dengan melakukan peperangan mereka, dengan ekspansi mereka menyalahkan orang kafir atau orang yang beda keyakinan. Padahal orang yang berbeda keyakinan, misalkan orang Yahudi, orang Kristen, orang penyembah berhala itu mereka nggak jahat, mereka nggak menyerang duluan. Kenapa kok orang yang berbeda agama kok diperangi, dipaksa masuk ajaran mereka itu ya di tanah Arab dulu pas awal-awal penyebaran ajaran ini. Ini saya sobek-sobek. Ini dalam artian simbol kayak gini, ini hanya benda mati, tidak begitu penting. Yang penting itu adalah makhluk hidupnya. Jangan sampai mentang-mentang dengan simbol ini kita merupakan manusia yang bernyawa. Kita jadi melupakan bahwa manusia itu butuh makan, butuh rumah, butuh pasangan hidup, butuh usaha dan lain-lain kan. Ini sobek-sobek nih. Apa? Simbol kebodohan itu harus dihilangkan nih. Sobek, potong-potong. Yang penting kan hidup kan bisa membedakan baik dan buruk, baik dan jahat, manfaat atau tidak. Mungkin gara-gara ajaran orang yang mengaku Nabi terakhir Arab itu, akal sehat dan hati nurani kita jadi tidak bisa membedakan baik dan buruk, tidak bisa membedakan baik dan jahat, tidak bisa membedakan manfaat dan tidak, maka harus ditinggalkan. Racun ibaratnya itu. Ajaran ideologi yang benar itu yang bisa membedakan baik dan buruk, baik dan jahat, manfaat atau tidak, dan bisa membedakan sesuatu yang bermanfaat atau tidak, baik dan buruk, dan sesuatu yang dalam kehidupan ini sebagai pedoman. Itu yang paling penting. Jika ada suatu ajaran atau ideologi yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, baik dan jahat, manfaat atau tidak, maka itu saya anjurkan, bahkan bagi beberapa orang tertentu itu diwajibkan untuk ditinggalkan. Karena merugikan kehidupan sih. Ini saya potong-potong. Jadikan alas kaki, nggak apa-apa kan, ini kan sebuah benda mati. Jadikan keset, jadikan untuk masak cempal atau apa-apa. Lebih bermanfaat seperti itu. Lebih baik daripada kayak gini jadikan simbol suci tapi malah orang jadi jahat, tidak bisa membedakan baik dan buruk, baik dan jahat, manfaat atau tidak. Jadi tidak peduli kepada anak sendiri yang kesusahan dan lain-lain. Ini mending dialih fungsikan. Ini jadi lap jadi kain perca, jadi bahaya. Mereka kadang hidup seperti ini, kadang orang yang pengikut Nabi terakhir dari Arab ini, sebenarnya kan mereka hanya ikut-ikutan dari orang tua mereka, tidak tahu maknanya, tidak tahu arti sebenarnya, dan tidak bisa membedakan baik dan buruk, manfaat atau tidak. Nih, sobek-sobek. Nah, dah, ini selesai. Nih, jadi kecil-kecil. Jangan lupa ya, subscribe teman-teman, barangkali itu bermanfaat. Kelihatan sederhana tapi barangkali bisa menjadikan pencerahan sedikit lah di antara yang masih bingung. Nih. Jangan lupa subscribe teman-teman. Bye.